Astagfirullahaladzim. Yang tau gak, temen aku yang kemarin waktu itu kita pernah ke nikahannya cerai sayangku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh ya Perasaan Allah. baru nggak sampai setahun. Iya, terus aku juga kemarin-kemarin sih denger ada yang lain temen aku juga divorce. Oh iya, jadi Aduh gimana sedang ya. banyak ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku khawatir Kira-kira banget. kenapa sih? Kira-kira nggak tahu. Ya itu dia masalahnya, kenapa ya kira-kira? Apa sekarang karena memang lagi pandemi kali ya? Emang urusannya apa pandemi? Ada urusannya? Iya dong, pasti. Sebenarnya sih yang aku juga ingin Kenapa? ngomongin sesuatu yang serius. sama Ngomong kamu. apa? Ini surat. Kamu Nggak surat biasa. surat apa ih? Nggak, Ngagetin surat aja banget biasa. sih. Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat sekalian? Masih di Mary Undercover Blak-blakan Persalahan Pak Sutri dari kasur sampai dapur bersama saya Siti Furngoli. dan saya Mandaina Agustina. Iya. Gimana? Aduh, pembahasan kali ini tuh bikin deg-degan banget tau gak sih gitu kan. Emang ini sedang rame ya, banyak di mana-mana ya Iya. kayaknya ya. Iya gitu pokoknya. Bahkan saya pernah baca data tingkat perceraian masa pandemi itu meningkat katanya gitu. Iya betul. Sampai katanya di Kabupaten Bandung kalau nggak salah itu sampai berduyun-duyun Iya ngantri. gugat cerai. Iya, dan biasanya wanita ya yang gugat ya. Nah, ini sebenarnya yang mau aku tanyain. Tapi ada juga suami yang talak istrinya. Iya ada, itu ada. Tapi seringkali sekarang fenomenanya dibalik gitu. Bahwa yang gugat cerainya itu justru bukan di pihak laki-laki tapi wanita. Ya gugat cerai berarti kan wanita ya. Menggugat ya. Kenapa sih kira-kira apa yang nyebabin? Kan kamu juga katanya gini ya, ini saya pernah ngobrol sama istri saya. Katanya tuh setelah menikah itu rata-rata 3 bulan 4 bulan nikah banyak wanita yang berpikir untuk bercerai. Bener gak sih itu? Itu fakta atau gosip? Iya, itu pernah baca juga sih penelitiannya kayak gitu. Cuma walau alam ya kebenaran seperti apa. Karena mungkin ya penelitian juga survei-survei yang dilakukan juga nggak ke banyak orang gitu. Mungkin hanya sebagian Belum tentu orang valid saja. ya. Tapi sebetulnya biasa di beberapa yang curhat sama Manda itu para istri memang merasakan hal seperti itu gitu. Oh gitu ya? Karena memang dunia waktu gadis ya belum nikah sama istri itu memang beda banget ya, bisa ada shock lah di sana ya, shock psikologi betul. ya. Kalau misalnya suami kan kayaknya dunianya nggak jauh beda terlalu ya, jauh karena ya. memang masih berkumpul sama Dengan teman-teman, teman-teman. masih bareng keluarga besar ya, Benar, apalagi benar. masih mengutamakan orang tua sang Iya, ibu iya, gitu iya. ya. Tapi Nggak terlalu shock culture gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau wanita kan harus misalnya bisa dibawa kemana aja nih, merantau segala macam, jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan teman gitu, teman-teman. Terus bisa sahabatnya. jadi juga ternyata sifat suaminya nggak sesuai dengan harapan, bisa jadi itu ya. Wanita itu kan memang kadang suka ekspektasinya tinggi gitu. Dengar ini. Berarti ini salah satu penyebab perceraian adalah karena ekspektasi. Bisa jadi mungkin Bisa ya. jadi ya. Iya, Apalagi iya. kalau dia sering nonton drakor. Nah, balik lagi nih ke neraka. Balik lagi ya karena realitanya ya suamiku kok gini gitu ya, Iya, nggak iya. romantis, nggak peka, apalagi kalau udah ngomongin sensitif, nggak ngasih nafkah. Ya, nah itu dia ya. Ya bisa jadi itu. Ya pernah baca juga sih tingkat perceraian tertinggi itu yang pertama itu bahkan Menyebabkan ekonomi ya? gitu, Ekonomi ya? bahkan ekonomi. Nah, yang keduanya baru komunikasi gitu. Perselingkuhan di sebelah mana saya? Itu yang ketiga keempat ada perselingkuhan, ada pihak ketiga ya tentunya, terus ada juga masalah. Artinya panjang. alasan terkuatnya adalah Kalau zaman sekarang ekonomi. ekonomi ya. Gimana sih kita tanya ya? Kita tanya bener nggak? Coba teman-teman komen dong gitu ya. Ini maaf ya, bukan kita bermaksud untuk menjudge atau apa. Mungkin Anda punya pengalaman juga ya saya. Ya. Anda mungkin yang sudah divorce sama suami atau juga pernah mengalami itu dan sekarang sudah menikah lagi. Coba Anda komen juga sih. Alasan Anda kira-kira apa gitu ya? Yang menyebabkan itu jadi hal utama untuk bercerai gitu. Sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih bercerai saya? Bercerai itu bukan masalah boleh atau tidak ya, tapi lebih kembali lagi kepada
hukum nikah itu sendiri gitu kan. Hukum nikah kan ada sunnah, wajib, makruh, haram gitu ya. Betul. Kembali hukum perceraian juga sama gitu, dan itu jadi sebetulnya jadi pintu darurat juga buat pasutri gitu. Betul. Tapi namanya pintu darurat itu bukan terus-terusan dipakai kayak toilet ya. Aku cerain kamu, aku cerai nih, aku cerai ini, aku untuk cerai. Jadinya itu jadi terus ini kan. Iya, nggak boleh juga kita memang nggak boleh kita bermudah-mudahan dalam mengatakan perceraian gitu. Takutnya itu udah kena talak loh, hati-hati. Iya, walaupun misalnya ada hadis, ini ada yang sepertinya dikatakan hadis, padahal kalau saya Manda pelajari lagi ternyata itu hadisnya belum sahih ya. Yang perceraian itu sesuatu paling yang dibenci oleh Allah. Sesuatu gitu. yang dibolehkan tapi sesuatu yang dibenci oleh gitu. Allah. Gitu jadi ya. Ternyata itu nggak sahih ya nggak gitu. Sahih jadi katanya. berarti kan perceraian itu sebenarnya pintu darurat, tapi bukan berarti memudah-mudahkan gitu. Justru kan Allah itu senang gitu ya ketika melihat. Makanya kan di doanya juga justru banyak ya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun gitu kan. Justru kita harus menjadi penyejuk mata pasangan. Nah, berarti kan Allah saja ingin supaya keluarga itu sakinah gitu, penuh dengan ketenangan gitu. Rasulullah juga sama ya, para sahabat semuanya juga bahkan Syaitonir Rajim tuh paling gak suka gitu ketika suami istri itu akur gitu ya. Iya. Bahkan tingkatan Syaitonir Rajim yang tertinggi ya. Kalau dalam kerajaan kerajaan iblis mungkin ya gitu ya. Titelnya yang paling tinggi, dia yang dapat penghargaan itu yang bisa menceraikan, mencerai-beraikan suami istri. Berarti setan menang. Gitu. Berarti ini, dan kadang lebih ke egois ya. Maksudnya kamu salah, aku benar. Betul. Mungkin itu kita juga ya, kalau marahan suka gitu ya. Aku yang paling benar dan kamu yang salah gitu. Sehingga nggak ada titik temunya. Padahal kan sebenarnya kalau sedang punya konflik, nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Pasti ada kesalahan berdua dan ada benar dua-duanya juga gitu ya saya. Tidak ada yang mutlak ya kalau dalam suami istri juga. Ketika terjadi perceraian, tidak boleh kita menyalahkan itu salah suaminya, itu salah istrinya. Nggak bisa gitu, karena dalam menjalani pernikahan kan berdua gitu. Ketika memang bercerai berarti ya bisa jadi ada kesalahan di dua-duanya. Dan boleh jadi juga itu adalah exit terbaik. Artinya gini, misalnya kita melihat ada orang yang sedang bercerai gitu ya. Tapi kita bisa jadi sebenarnya di hadapan Allah dia juga mulia gitu. Dua-duanya. Yang gak mulia justru kita yang rese dengan urusan orang lain kadang yang gitu ya. Ngegibain, yang ngomongin ya astagfirullahaladzim ya Allah. Gitu ya. Jangan sampai deh kayak gitu. Karena kan kita paling gak tahu ya apa yang terbaik buat orang. Mungkin itu episode yang harus dilalui. Justru harusnya dievaluasi ke diri kita. Sudah siapkah kita kalau nanti ada badai ujian dalam keluarga, bisakah kita tetap berpegang teguh pada komitmen awal pernikahan gitu ya. Gimana sih supaya kita terhindar dari perceraian? Saya hal-hal apa sih yang tadi memahami dulu bagaimana sebuah ikatan pernikahan itu gitu. Karena kalau seseorang udah tahu bahwa janji pernikahan itu adalah suci, kemudian misakun ghalizo yang sangat mulia, harus dipertahankan seumur hidup gitu ya. Dan bahkan jaminannya surga gitu dan tujuannya juga memang mencapai surga. Ketika visinya ke ibadah surga gitu, insya Allah akan terhindar dari namanya perceraian gitu. Tapi kalau memang misalnya ada salah satu pihak yang ternyata masih duniawi gitu atau lebih tepatnya mungkin perbedaan visi ya. Sudah betul. Ada perbedaan visi, mungkin dalam perjalanan itu ada suami yang atau istri yang sudah enggak lagi sevisi sama suami, atau juga suami yang sudah tidak bisa mengarahkan visi rumah tangga, nggak jelas mau kemana gitu, sehingga istri juga kebingungan gitu betul. Akhirnya merasa salah dalam memilih dan yang lain gitu. Itu jadi mungkin, harus banyak ngobrol intinya. Nah itu benar sih. Itu sejauh benar sih. mana suami ya dari segi ilmunya, kemudian visinya apakah sama atau berubah, istri juga sama harus mengungkapkan. Betul. Saya pikir sih sebenarnya alasan pertamanya justru adalah komunikasi. Ya? Ekonomi misalnya sedang seret nih, suami sedang nggak kerja, suami ya sedang banyak kan orang di PHK apa. Tapi ketika istrinya ngelihat, kalau saya sih gitu nggak tahu nih benar nggak ya, ngelihat gitu suaminya itu soleh, suaminya juga cari kerja, usaha, ikhtiar, bukan diem aja gitu ya.
kayaknya didukung juga dia oleh istri. Gimana sih? Bener ya, bisa jadi memang ekonomi pun masih bisa dibicarakan sebenarnya Masih bisa ya. dibicarakan Misalnya sih. cari solusi Bahkan bareng. kerja bareng, Nah, usaha bareng gitu ya. usaha bareng gitu ya. Setuju. Begitulah ya. Jadi ya tadi suami istri harus banyakin ngobrol, samakan visi misi, apapun masalahnya masih bisa dibicarakan dan win-win solution. Nah, gitu. Cari Ya. ya. Nah, kayak gitu. Wah, luar biasa. Nanti saya ingin tanya ke teman-teman semua, kira-kira apa punya pengalaman juga yang sama dan kira-kira seperti apa solusinya? Apakah perceraian itu adalah solusi terbaik untuk Anda atau sebenarnya Anda masih bisa memperbaiki dan mempertahankan hubungan itu? Saya Stefan Holid. Saya Manda Ina Mustina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.